Ye Chen berpikir lama dengan mata terpejam, dan dia tidak melepaskan detail apapun. Kemudian dia mulai mencari harta karun itu lagi. Jika tidak menemukan harta karun itu lagi, hari akan gelap lagi, dan kemudian dia harus berjalan keluar dari gunung. Jika tidak, jika bertemu mayat, dia akan mendapat masalah. Ye Chen sangat cepat, bergerak cepat di gunung, tidak ada sudut yang bisa dilewatkan. Melihat bahwa hari akan gelap, Ye Chen memiliki beberapa persimpangan di hatinya, tetapi tidak ada cara lain. Ketika hari sudah gelap, harta karun itu masih belum ditemukan. Ye Chen hanya bisa mundur dari gunung dan kembali ke penginapan. Setelah kembali ke penginapan, pemilik penginapan terkejut melihat Ye Chen dan berkata, "Tamu, ketiga temanmu sudah check out. Mengapa kamu tidak ikut dengan mereka?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Aku masih punya sesuatu, perlu tinggal di sini beberapa malam lagi." Pemilik toko berkata, "Tamu, sebaiknya Anda tidak berkeliling pegunungan Tianyin. Tidak terlalu jahat, mayat-mayat Yin itu tampak mengerikan, tetapi mereka kejam." Ye Chen berkata, "Saya agak lelah, naiklah dulu." Ye Chen tidak mempedulikan pemilik toko. Dia naik ke atas dan memasuki kamarnya sendiri. Begitu kembali ke kamar, dia langsung duduk di tempat tidur, lalu memejamkan mata dan mulai mengingat peta harta karun. Setelah beberapa saat, Ye Chen mengeluarkan selembar kertas dan pena dan menggambar peta harta karun itu perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, peta harta karun pun tergambar. Ye Chen memeriksanya dengan saksama. Setelah tidak ada kesalahan, dia mempelajarinya dengan saksama. Ada tempat yang ditandai di peta harta karun itu, dan Ye Chen juga pergi ke tempat itu untuk memeriksa, tetapi tidak ada petunjuk. Apakah ada misteri lain? Ye Chen berpikir dalam hatinya. Jika ada harta karun di sini, mungkin tidak mudah ditemukan. Pasti ada cara untuk membuka harta karun itu lagi. Hati Ye Chen sudah sangat yakin bahwa lokasi yang ditandai pada peta harta karun itu tidak akan salah, tetapi cara membukanya. Dia memutuskan untuk mempelajari tempat itu besok. Suatu malam kemudian, Ye Chen beristirahat dengan baik. Keesokan paginya, dia meninggalkan penginapan dan langsung menuju gunung. Memasuki puncak, masih banyak kabut di puncak, seluruh gunung basah, tetapi udaranya sangat segar. Setelah Ye Chen memasuki puncak, dia langsung menuju tempat yang telah ditentukannya. Ini adalah daerah bebatuan yang tandus, di mana-mana ada batu besar yang tidak teratur, batu besar itu juga ditutupi lumut, memiliki semacam rasa primitif. Ye Chen di bongkahan batu ini terus-menerus berkeliaran, mengamati batu-batu besar ini dengan hati-hati. Menurutnya, batu-batu besar ini dapat ditempatkan di sini. Dia mengamati situasi batu besar itu dari segala arah, dan ingin melihat yang terkenal. Ye Chen Fei terbang ke udara, melihat ke bawah dari ketinggian, setiap batu besar seperti sebuah titik, ada sekitar puluhan titik yang tersebar rapat di puncaknya. Ye Chen menyipitkan mata ke titik-titik ini. Dia mencatat semua titik ini dalam benaknya. Tidak ada kesalahan dalam orientasi setiap titik. Ye Chen jatuh ke tanah, lalu mulai melukis di atas sebuah batu besar, semua titik yang baru saja dicatat terukir di batu besar, dan perlahan-lahan dipelajari. Apa hubungan titik-titik ini satu sama lain? Pikir Ye Chen. Setelah waktu yang lama, dia terbang ke langit lagi dan dengan hati-hati mengamati penempatan batu-batu besar itu. Dia menemukan pertanyaan penting untuk ditanyakan. Ciri umum dari batu-batu besar ini adalah semuanya memiliki ujung, yang seperti anak panah. Tidak, itu menuntun sesuatu. Ye Chen memiliki penemuan ini, dalam hatinya sangat gembira, dia tampaknya telah menemukan hubungan apa. Batu-batu ini tidak teratur, tetapi kunjungan yang bertujuan, dan anak panah itu adalah bukti yang bagus. Ye Chen mengikuti arah anak panah untuk menemukan sumbernya, lalu menurut sumbernya, ia telah turun ke bawah, menyisir, dan menemukan batu terakhir. Ye Chen telah mengingat arah anak panah tersebut, jadi ketika ia jatuh ke tanah, ia menghubungkan titik-titik yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan anak panah tersebut. Ketika terhubung ke titik terakhir, Ye Chen sangat gembira, ternyata ini adalah sebuah formasi. Selama kau menghancurkan formasi tersebut, kau dapat membuka harta karun itu. Detak jantung Ye Chen semakin cepat. Kemudian, ia menjadi tenang, dan sekarang ia baru saja menemukan formasi tersebut. Jika ia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, maka itu tidak berguna. Ye Chen memperhatikan formasi tersebut dengan saksama. Formasi ini tidak terlalu merepotkan. Jika kau ingin menghancurkan formasi tersebut, kau harus mencari tahu di mana mata formasi tersebut berada. Ia menemukan mata formasi tersebut dan merasakan cara untuk menghancurkan formasi tersebut secara alami. Pencapaian Ye Chen dalam formasi tersebut tidak terlalu tinggi, jadi ia tidak memiliki petunjuk untuk menghancurkan formasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen melihat ke langit dan berangsur-angsur menjadi gelap. Hari demi hari berlalu, Ye Chen kembali ke penginapan sebelum senja. Setelah kembali ke penginapan, Ye Chen mengeluarkan susunan itu lagi dan merenungkannya. Ye Chen menyipitkan mata ke susunan itu. Dia menyingkirkan semua titik, hanya menyisakan garis. Dia mencari aturan garis itu. Begitu aturan garis itu ditemukan, aturan susunan itu juga ditemukan. Ye Chen terus meraba-raba, dan waktu malam pun terbuang sia-sia. Ye Chen tidak pergi ke puncak kali ini. Susunan itu belum retak, dan sia-sia saja pergi ke puncak gunung.
Aku akan terus mempelajari metode memecahkan susunan itu di penginapan. Siang hari, Ye Chen mengusap matanya, lalu membuka jendela, tampak sedikit lelah. Dia menarik napas dalam-dalam, membiarkan tubuhnya rileks, telah berada dalam tingkat perhatian yang tinggi, bahkan dia juga tidak bisa makan. Ye Chen berdiri di luar jendela, memandang ke arah kota kecil di jalan, hatinya benar-benar hancur untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang-kadang ketika Anda melakukan sesuatu, jika Anda tidak dapat melakukannya sepanjang waktu, maka Anda dapat bersantai sejenak, dan kemudian melanjutkan, Anda mungkin mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah sekitar sebatang dupa, Ye Chen menutup jendela dan mulai memikirkan susunan itu lagi. Setelah beristirahat, matanya menjadi lebih cerah. Dia meliriknya dengan santai, dan tiba-tiba tertegun. Tampaknya dia telah membuat beberapa penemuan penting, dan dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Begitu, Ye Chen menjadi sangat bersemangat, dan dia akhirnya menemukan hukum garis-garis ini. Ye Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menemukan kunci untuk memecahkan susunan itu. Hanya ada satu simpul perubahan di seluruh diagram susunan, yang sangat tersembunyi dan sangat sulit dideteksi. Jika Ye Chen tidak hanya meliriknya dengan santai, mungkin dia tidak akan menyadarinya. Ini adalah kunci susunan itu. Selama simpul ini ditarik keluar, susunan itu akan rusak. Ye Chen tertawa gembira, namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke puncak. Saat itu sudah sore, dan sebentar lagi akan gelap. Dia masih beristirahat dengan baik terlebih dahulu dan kemudian pergi ke puncak untuk menghentikan pertempuran besok. Malam ini, Ye Chen tidur nyenyak, dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia dalam semangat yang luar biasa. Setelah sarapan sedikit, dia pergi ke gunung. Sesampainya di puncak, Ye Chen langsung menuju ke area tempat batu besar itu berada. Setelah tiba di sini, Ye Chen menemukan simpul itu, dan dia menamparkan batu besar itu tanpa ragu-ragu. Batu besar itu meledak dan berubah menjadi bubuk, dan Ye Chen membersihkannya dengan saksama. Pada saat ini, perubahan ditemukan di seluruh ruang, dan ada sedikit kerusuhan. Tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika Ye Chen muncul kembali, dia sudah berada di tempat yang gelap, yang tampaknya merupakan lorong bawah tanah. Ye Chen melihat ke depan yang gelap, merasa bahwa ini adalah mulut besar, yang dapat menelannya. Ye Chen secara naluriah waspada, dan kemudian memindahkan langkah mulai berjalan di sepanjang saluran ke depan. Tampaknya jalan ini sangat panjang. Ye Chen butuh waktu lama untuk sampai di ujung dan memasuki istana yang sangat besar. Istana ini memiliki suasana yang sangat megah, pilar-pilar berukir dan pilar-pilar giok, dan memiliki nuansa hutan. Ye Chen melirik ke sekeliling istana dan tidak menemukan apapun. Dia berjalan di dalam istana dan mengamati dengan saksama situasi di sekitarnya. Ada beberapa senjata yang tergantung di dinding istana. Senjata-senjata ini telah disegel untuk waktu yang lama dan tampaknya telah kehilangan cahayanya. Namun, senjata-senjata ini memiliki kesan ketajaman yang tak terhentikan. Bahkan jika mereka ternoda oleh debu, mereka tidak dapat menahan semangat. Ye Chen melihat senjata-senjata ini dan terkejut. Semuanya adalah senjata abadi dengan kualitas yang sangat baik. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen menyingkirkan semuanya. Kemudian dia mencari semua tempat yang bisa dicari di istana. Dia mengambil semua barang yang bisa dia bawa. Kemudian Ye Chen memasuki bagian dalam istana, yang begitu besar sehingga setiap ruangan dan setiap tempat memamerkan kemewahannya. Ye Chen mencari di setiap tempat, bertekad untuk tidak melewatkan apapun. Namun, setelah pencarian ini, tidak ada penemuan besar. Akhirnya, Ye Chen tiba di ruang batu yang tertutup. Gerbang batu itu gelap dan tampak sangat menahan beban. Ye Chen membelah dengan pedang hijau dan emas darah suci. Di bawah pedang hijau dan emas darah suci, tidak ada yang tidak bisa membusuk. Gerbang batu itu terbelah menjadi retakan besar, dan kemudian seluruh gerbang batu itu runtuh. Ye Chen memasuki gerbang batu, cahaya di ruang batu itu tidak terlalu bagus, tetapi begitu Ye Chen masuk, dia melihat tubuh di ruang batu itu. Hati Ye Chen terguncang, lalu tenang kembali, sudah lama tidak ada seorang pun di sini, bagaimana mungkin masih hidup, dan dia tidak merasa sedikit pun marah. Ye Chen dengan saksama mengamati masa lalu, memang hanya tersisa tulang putih, membuktikan bahwa ia telah lama mati. Pandangan Ye Chen beralih dari mayat itu dan melihat ke tempat lain, yang tampaknya merupakan rumah harta karun. Di dalam bilik batu ini, terdapat lemari-lemari batu dengan berbagai ukuran. Ada banyak benda di atasnya, yang tertutup debu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika semua benda di dalam peti batu itu masih ada, itu akan menjadi rejeki nomplok. Mata Ye Chen kembali, lalu ke arah tubuh. Tubuh itu telah berubah menjadi tulang putih, sepasang tubuh hampir membusuk. Di samping tubuh, ada tas surga dan bumi. Ye Chen mengambil tas itu dan melihat ke dalamnya. Ada banyak ruang di dalam tas itu. Ada batu-batu peri yang bertumpuk di dalam tas itu. Di depan gunung, daun-daun kristal muncul di depannya. Meskipun gunung Xianxi bukanlah gunung yang menjulang tinggi, skalanya tidak kecil. Tidak berlebihan untuk menyebutnya gunung. Ada begitu banyak batu abadi. Berapa banyak jumlahnya? Ye Chen merasa napasnya akan tersendat, yang sungguh luar biasa. Ada begitu banyak batu abadi,
bahkan jika itu cukup untuk seorang kultivator, dari yang benar-benar abadi hingga yang abadi emas, apakah itu cukup? Melihat gunung batu abadi, Ye Chen berkata dalam hatinya, siapa orang ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak batu abadi? Dan rumah harta karun ini? Ye Chen juga menemukan beberapa senjata dan benda-benda lain di dalam tas surga dan bumi. Singkatnya, semuanya adalah benda-benda yang bagus. Salah satu dari senjata-senjata itu dapat membuat para makhluk abadi menjadi gila. Tentu saja, benda-benda ini tidak banyak berguna bagi Ye Chen, yang sudah memiliki banyak harta karun. Namun, jika Anda tidak dapat menggunakannya, bukan berarti orang lain tidak dapat menggunakannya. Mungkin benda-benda ini akan sangat berguna di masa mendatang. Ye Chen menyimpan tas surga dan bumi, lalu matanya tertuju pada peti batu. Ada banyak benda di lemari batu ini. Diperkirakan jumlahnya ratusan. Ye Chen pergi ke lemari batu dan mengambil kotak kayu halus yang tertutup debu di depannya. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menyeka debu dan membuka kotak kayu itu. Di dalam kotak kayu itu, ada obat peri. Ye Chen melihat garis-garis perak pada akar obat itu. Semuanya ada 7. Obat 7 kesengsaraan abadi. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kemudian dia melihat beberapa kata di bagian dalam tutup kotak kayu, obat 7 kesengsaraan abadi, rumput awan abadi, dengan khasiat penyembuhan. Ye Chen menatap rumput awan abadi, dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hatinya, buka saja kotak kayu itu, sebanyak itulah harta karun yang ada di lemari-lemari ini. Ye Chen, dengan keraguan dan kegembiraan, membuka 2 kotak kayu di sebelahnya. Di dalam kotak kayu itu, masih ada obat abadi, yang merupakan obat kesengsaraan ke-6. Kemudian, Ye Chen membuka semua kotak kayu di dinding. Beberapa kotak kayu itu kosong, tetapi masih ada hampir selusin kotak kayu berisi ramuan ajaib di dalamnya. Tingkat terendah adalah 5 perampokan, dan tingkat tertinggi adalah 7 perampokan. Jangan katakan apa-apa lagi, itu banyak kekayaan, itu banyak hal baik. Ye Chen pergi ke peti batu di sisi lain tembok. Semua kotak diisi dengan botol dan toples. Ye Chen menebak bahwa itu pasti pil dan barang-barang lainnya. Benar saja, setelah Ye Chen membuka botol giok kecil, ada pil dan siang di dalamnya. Kualitas pil itu adalah yang terbaik yang pernah dilihat Ye Chen. Meskipun itu hanya Nusendan, kualitasnya puluhan kali lipat dari Nusendanku. Dalam hati Darkleaf Morning Wonders. Kemudian, Ye Chen membuka beberapa botol dan toples. Beberapa di antaranya tidak berisi apa-apa, beberapa berisi pil, tetapi hanya ada 1 pil di setiap botol giok. Di Danyao ini, Ye Chen menemukan Kibao Hui Hundan, 2 Jiu Kiao Jindan, dan 3 pil Huangji. Jika saja pil-pil ini dikeluarkan, banyak orang akan bergegas mengambilnya. Dan pil-pil ini hanya sebagian dari pil-pil di lemari batu. Pil-pil seperti Lisendan dan Nusen dan jumlahnya mencapai lebih dari 20 pil. Dan di lemari sebelumnya Anda dapat melihat perbedaan dalam penampilan sebuah batu. Permukaan ramuan di peti batu berkilau, bulat dan transparan, dan siangnya elegan. Namun, pil-pil yang diperoleh sebelumnya tampak jauh lebih kasar. Meskipun itu adalah pil yang sama, tetapi kualitasnya tidak sama, maka efek yang dicapai sangat berbeda. Misalnya, jika kekuatan tempur kualitas biasa digandakan, kekuatan tempur pil Nusen berkualitas tinggi mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itulah sebabnya pil-pil dan Yangzong begitu populer. Pil-pil orang lain berkualitas tinggi dan efeknya bagus. Tentu saja, beberapa orang membutuhkannya. Setelah Ye Chen mengumpulkan pil-pil itu, dia pergi ke lemari batu ketiga. Tidak ada beberapa kuali di atasnya. Meskipun masing-masing ditutupi dengan lapisan abu, kelezatan kuali itu masih bisa dilihat. Ye Chen mengambil tungku kuali dan melihatnya dengan saksama. Ada kata, dan, yang terukir di atasnya. Ye Chen mengerutkan kening, lalu mengamati kuali-kuali lainnya, yang semuanya memiliki kata seperti itu. Apakah kuali-kuali ini digunakan untuk alkimia? Ye Chen menebak, apakah ini seorang alkemis? Ramuan dan pil yang baru saja kita dapatkan dan tungku kuali di depan kita semua membuktikan bahwa pria yang telah berubah menjadi tulang putih itu adalah seorang alkemis. Setiap tungku kuali terukir kata, dan, kualitas pilnya sangat tinggi. Apakah dia seorang alkemis dari Sekte Danyang? Ye Chen tiba-tiba terkejut. Dia menatap mayat itu dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Bagaimana mungkin para alkemis dari Sekte Danyang muncul di dekat pegunungan Yinsan? Ye Chen sangat bingung. Dia mencari-cari tulang-tulang itu untuk mencari sesuatu yang bisa membuktikan identitasnya. Sayangnya, dia tidak punya kenang-kenangan atau bukti lainnya. Ye Chen mengambil semua yang bisa diambil dari bilik batu, lalu menyembah mayat itu dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu yang besar." Ye Chen tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berbalik untuk meninggalkan bilik batu, lalu dengan cepat meninggalkan istana, jalan pulang yang semula. Saat Ye Chen keluar, hari sudah senja. Dalam hatinya, dia berkata bahwa dia akan keluar tepat waktu. Jika dia keluar nanti, mungkin hari sudah gelap. Ye Chen dengan cepat meninggalkan puncak gunung. Setelah kembali ke penginapan, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah makan sedikit dan minum sedikit anggur, dia berencana untuk tidur nyenyak. Di malam hari,
Bulan yang cerah ada di langit, dan bulan bundar tergantung di langit. Langit penuh dengan bintang, bertabur dengan seluruh langit malam, membuat langit malam tak tertandingi indahnya. Namun, di bawah langit malam seperti itu, terdengar suara gemuruh dari pegunungan Tianyin, dan aliran ki jahat Yin mengalir deras ke arah luar pegunungan Tianyin seperti air pasang. Setiap roh jahat Yin adalah mayat Yin. Tampaknya target mayat Yin ini adalah kota. Ye Chen, yang bermaksud untuk beristirahat dengan baik, berdiri di jendela dan ingin melihat pemandangan malam, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dari kejauhan, dia melihat roh jahat besar datang, yang sangat cepat, seperti aliran deras, untuk menghancurkan seluruh kota. Ye Chen terkejut. Orang yang tahu gerbang mayat Yin seharusnya menyerbu kota. Dia dengan cepat berteriak, orang-orang dari gerbang mayat Yin datang. Lari cepat, suaranya menyebar ke seluruh kota. Tidak banyak orang di kota itu. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen. Mereka dengan cepat berdiri di puncak dan melihat ke pegunungan Tianyin. Ya Tuhan, orang-orang dari Sekte Mayat Yin benar-benar datang. Lari, mengapa orang-orang dari Sekte Mayat Yin datang ke sini saat ini? Semua orang di kota itu ketakutan dan berlarian. Ye Chen juga bergegas keluar dari penginapan dan terbang ke udara. Melihat roh jahat itu semakin dekat, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan kota. Tidak seorang pun dari mereka akan tinggal. Dalam roh Yin dan roh jahat, terdengar suara Yin dan kejahatan. Roh jahat Yin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi aliran deras dan menyerbu ke kota. Beberapa orang yang belum sempat mundur dari kota dikelilingi oleh roh jahat itu. Ah, jangan, jeritan melengking datang dari kota, yang membuat orang-orang yang telah mengungsi dari kota merasa ngeri. Hanya saja dalam waktu yang sangat singkat, seluruh kota telah dikuasai oleh roh jahat. Ye Chen melihat pemandangan ini dari kejauhan, wajahnya menunjukkan warna kemarahan, dan pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa orang-orang dari gerbang mayat Yin tiba-tiba menyerang kota pada saat ini. Keesokan harinya, orang-orang dari gerbang mayat Yin mundur dari kota. Kota itu telah menjadi kota mati. Tidak ada seorang pun yang hidup. Sebagian besar bangunan hancur. Ye Chen muncul di atas kota, melihat pemandangan ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya ada satu kota kecil di area 100 li, dan ada sebuah kota yang sedikit lebih jauh. Ye Chen datang ke kota bernama Xuancheng ini, dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali dan beristirahat dengan baik. 3 hari kemudian, Ye Chen mulai kembali ke Xianzong. Setelah sekitar 10 hari, Ye Chen telah tiba di gerbang luar Caihua Xianzong. Namun, sebagai murid luar, dia tidak dapat memasuki sekte dan hanya bisa menunggu di gerbang luar. Setelah menunggu selama 3 hari, akhirnya seseorang keluar dari keluarga abadi alam. Ketika Ye Chen melihat orang-orang keluar, dia merasa bahwa keberuntungannya benar-benar terlalu baik. Itu bukan orang lain, itu adalah Liu Tao. Ketika Liu Tao melihat Ye Chen di luar keluarga abadi, dia bingung dan berkata, "Adik seperguruan Ye, mengapa kamu keluar dari sekte?" Ye Chen berkata, "Sebelumnya, saya keluar dengan saudara seperguruan Jingming. Kemudian, saya berpisah dengan saudara seperguruan Jingming, yang membuat saya tidak dapat memasuki sekte." Liu Tao mendengar ucapan itu, haha tersenyum, berkata, "Begitulah, kalau begitu saya akan menerimamu." "Terima kasih banyak." Ye Chen mengepalkan tinjunya. Ye Chen mengikuti Liu Tao ke dalam sekte abadi alam. Dia merasa lega. Setelah Liu Tao mengantar Ye Chen masuk, dia berkata, "Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi saya pergi dulu." Ye Chen mengepalkan tinjunya lagi. Setelah Liu Tao pergi, Ye Chen kembali ke gerbang luar. Ye Chen kembali ke pintu luar dan kediamannya. Begitu dia kembali, dia bertemu Meng Tong. Meng Tong terkejut melihat Ye Chen dan berkata, "Adik seperguruan Ye, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kemana saja kamu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja menemukan tempat untuk beristirahat." Meng Tongman mengagumi, atau usaha keras adik seperguruan Ye, tidak heran kekuatannya bisa meningkat begitu cepat. Ye Chen berkata, "Kakak seperguruan Meng juga sangat hebat." Meng Tong berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan mengunjungi kakak seperguruan Tu hari ini." Meng Tong selesai dan pergi dengan langkah besar. Ye Chen kembali ke kamarnya dan beristirahat dengan baik di tempat tidur. Jingming, Lai Tianbao dan Yi Hao kembali ke Xianzong terlebih dahulu. Tetapi mereka tidak melihat diri mereka sendiri berjalan keluar dari gunung. Apakah mereka mengira bahwa mereka dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Mayat Yin? Ye Chen berpikir di tempat tidur, dan kemudian berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepulangannya. Memikirkan hal itu, Ye Chen pun tertidur. Saat terbangun, hari sudah gelap. Dia keluar dari kamar dan menuju ke halaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Saat itu, Meng Tong kembali dengan wajah sedih. Ye Chen melihat penampilannya. Sepertinya kunjungan hari ini ke Turenyu tidak berjalan mulus. Melihat Ye Chen di halaman, Meng Tong duduk di bangku batu dengan marah dan berkata dengan marah, "Liu Mei, wanita jalang itu benar-benar keterlaluan." Ketika Ye Chen mendengar tentang Liu Mei lagi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak seperguruan Meng, mengapa kamu begitu marah?"
Meng Tong mengeluh, hari ini aku pergi mengunjungi kakak seperguruanku. Akibatnya, Liu Mei pergi lebih dulu daripada aku. Lalu aku menunggu di luar seharian penuh. Setelah Liu Mei keluar, dia bilang ingin istirahat. Aku sudah menunggu di sana selama sehari, dan aku sudah menunggu dengan sia-sia. Rubah genit Liu Mei mengkhianati tubuhnya demi perlindungan kakak seperguruanku. Dia masih pamer di depanku. Benar-benar menyebalkan. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, karena kakak seperguruan Meng sangat memalukan dengan latihan Liu Mei, mengapa harus marah? Ini masalah besar. Kembalilah besok saja. Meng Tong sangat tenang dan berkata, aku tidak tahan dengan tatapan bajingan nadir itu. Ye Chen berkata, marah pada orang-orang seperti itu tidak kehilangan identitas mereka sendiri. Meng Tong merasa itu benar ketika dia mendengarnya. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Bagaimana aku bisa marah pada pelayan murahan seperti itu? Bagaimana aku bisa marah pada pelayan murahan seperti itu? Suasana hati Meng Tong tiba-tiba membaik, dan kemudian dia menarik Ye Chen untuk minum-minum bersama Ye Chen, yang juga merupakan semacam katarsis dari urusan hari ini. Ye Chen tidak punya pilihan selain minum dengan Meng Tong larut malam, lalu pergi beristirahat. Keesokan paginya, Ye Chen bangun pagi-pagi sekali. Setelah bersih-bersih, dia meninggalkan Sang Wei Men dan pergi ke puncak ke-68. Dia menghitung hari. Besok adalah hari ketika Huan Tianyu akan pergi untuk melakukan tugas, jadi hari ini harus dilewati. Setelah tiba di puncak ke-68, dia tidak melihat sosok Huan Tianyu. Ye Chen datang ke kamarnya dengan sadar dan mulai berlatih. Sekarang Ye Chen dapat dianggap kaya seperti minyak, bahkan jika dia adalah murid inti dari Sekte Alam Abadi, hanya sedikit dari mereka yang begitu kaya. Gunung batu abadi dan pil yang disempurnakan oleh Sekte dan yang dapat menimbulkan sensasi yang luar biasa jika ditampilkan dengan santai. Ye Chen tidak menggunakan batu abadi dari Gunung Xianxi dan terus menyerap roh abadi dari 68 puncak. Saat itu sekitar malam ketika Huan Tianyu muncul di kuil. Ye Chen merasakan napas Huan Tianyu yang kuat dan berhenti berlatih. Dia datang ke kuil. Dia melihat napas seluruh tubuh Huan Tianyu. Awalnya tidak stabil, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Huan Tianyu seharusnya telah menembus alam. Wajah Huan Tianyu tersenyum tipis, jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi selamat kepadanya, selamat, kakak senior Huan, karena telah naik satu langkah lagi. Huan Tianyu berkata sambil tersenyum, dengan terobosan ini, peringkatku dapat ditingkatkan lebih jauh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Ye Chen mengucapkan selamat kepada kakak senior Huan sebelumnya. Huan Tianyu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan membicarakannya nanti. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan naik peringkat. Kakak senior Huan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada kakak senior Huan. Ye Chen ragu-ragu dan bertanya. Huan Tianyu berkata, silakan. Ye Chen berkata, kakak senior Huan, gerbang mayat Yin dari Gunung Yingsan menyerang kota kecil kita di wilayah Wanxianzu beberapa waktu lalu. Orang-orang dari Sekte Mayat Yin ini benar-benar tidak kejam. Apakah kita tidak peduli dengan Sekte Abadi Zhaohua? Huan Tianyu mendengar ucapan itu, menatap Ye Chen dengan suara yang dalam, bagaimana kau tahu? Ye Chen tidak merahasiakannya, aku pergi bersama kakak seperguruan Jingming ke Pegunungan Tianyin. Aku melihat pemandangan ini. Apa yang kau lakukan di Pegunungan Tianyin? Huan Tianyu bertanya. Ye Chen berkata, kakak seperguruan Jingming mengatakan di mana ada harta karun. Akibatnya, dia bertemu dengan orang-orang dari Sekte Mayat Yin. Dia sekarat dan hampir tidak bisa kembali. Ye Chen setengah benar, setengah bohong, mengatakan tidak ada celah. Setelah mendengar ini, Huan Tianyu tidak melanjutkan pertanyaannya, dan berkata, kami, Sekte Abadi Pencipta, telah mencoba untuk menekan gerbang Mayat Yin, tetapi Sekte Mayat Yin memiliki perlindungan dari Sekte Dewa Iblis. Kami ingin menghancurkan gerbang Mayat Yin, tetapi Sekte Iblis Ilahi tidak setuju. Sekte Iblis Ilahi sama kuatnya dengan Sekte Abadi Pencipta kami. Jika terjadi pertarungan yang sebenarnya, tidak akan ada manfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian, orang-orang dari Sekte Mayat Yin menjadi lebih jujur, jadi kami tidak peduli. Saya akan memberitahu tetua apa yang Anda katakan hari ini. Mengenai bagaimana cara mengatasinya, saya tidak dapat memutuskan. Ye Chen ragu, bagaimana mungkin ada begitu banyak mayat Yin hari itu di pembuluh darah Yinsan. Huan Tianyu berkata, hanya sedikit orang yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Beberapa orang mengatakan bahwa pernah ada medan perang di mana semua mayat orang yang tewas dalam perang dikubur di dalamnya. Karena roh Yin dan roh jahat yang kuat, itu menjadi cara lain. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang di dekat pegunungan Tianyin dikubur di pegunungan setelah mereka meninggal, dan kemudian menjadi mayat Yin. Saya tidak berpikir pernyataan ini sangat kredibel. Ye Chen mengangguk sedikit. Tidak peduli pernyataan macam apa itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimanapun, ada begitu banyak mayat Yin di pegunungan Tianyin. Berapa banyak mayat yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Dalam kondisi pikiranmu saat ini, sebaiknya kamu tidak berlarian dan berlatih dengan baik. Ketika kamu mencapai lantai 8 Tianxian, kamu akan memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu saat kamu keluar.
kata Huan Tianyu. Ye Chen mengangguk dan berkata ya. Huan Tianyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah menjauh dari kuil, meninggalkan puncak ke-68 dan pergi ke puncak utama. Ye Chen tidak tahu apakah Huan Tianyu akan melapor ke gerbang mayat Yin atau sesuatu yang lain. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke kamarnya dan mulai berlatih keras. Keesokan harinya, Huan Tianyu meninggalkan puncak ke-68 lebih awal. Ye Chen telah berlatih sampai pagi ini. Ketika Huan Tianyu pergi, dia tidak berhenti. Begitu Huan Tianyu meninggalkan puncak ke-68, Ye Chen dengan gegabah menyerap ki abadi. Semakin banyak ki abadi, semakin baik. Mengandalkan sumber daya Xian Qi yang kaya dari puncak ke-68, napas Ye Chen telah meningkat pesat dalam waktu setengah bulan, dan telah mencapai tingkat ke-6 puncak Tianxian. Sudah waktunya bagi saudara seperguruan Huan untuk kembali. Ye Chen berhenti berlatih. Dia mencoba yang terbaik untuk memberitahu Huan Tianyu bahwa ia telah menyerap roh keabadian, jika tidak, beberapa rahasianya tidak akan disembunyikan. Keesokan harinya, Huan Tianyu kembali ke puncak ke-68. Kali ini, Huan Tianyu tidak terluka dan memiliki senyum di wajahnya. Jelas bahwa tugas tersebut telah diselesaikan dengan cukup baik. Setelah kembali ke puncak ke-68, Huan Tianyu hanya tinggal sebentar, lalu langsung menuju ke puncak utama. Ketika Ye Chen melihat Huan Tianyu kembali, dia tidak tinggal di puncak ke-68 dan kembali ke gerbang luar. Ye Chen baru saja berjalan ke gerbang halamannya, dan melihat Yi Hao dan Lai Tianbao berkeliaran di gerbang halaman. Ye Chen berjalan melewatinya. Yi Hao dan Lai Tianbao terkejut melihat Ye Chen muncul, lalu mereka segera menyambutnya. Adik seperguruan Ye, aku tahu kau tidak akan dibunuh oleh mayat Yin dengan mudah. Yi Hao membuka mulutnya. Lai Tianbao berkata, aku melihat mayat Yin yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung hari itu. Kupikir kau telah meninggal di puncak gunung, jadi aku kembali ke Sekte Alam Abadi. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Ye Chen berkata dengan ringan, ini yang aku tahu, kedua saudara seperguruan itu tidak melakukan kesalahan. Yi Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, adik seperguruan Ye, bagaimana kau bisa selamat dari mayat Yin? Ye Chen, dengan senyum tipis, menyampaikan pidatonya yang sudah dipersiapkannya sejak lama dan berkata, sebenarnya, tidak banyak mayat Yin hari itu. Cahaya biru yang kamu lihat berasal dari mata beberapa kerangka. Kerangka-kerangka itu kuat di luar tetapi bekerja keras, jadi mereka tidak memiliki kekuatan. Namun, salah satu mayat Yin lebih kuat. Aku benar-benar sangat menderita. Kemudian, agar tidak membawa mayat Yin ke beberapa saudara senior, aku harus bersembunyi di puncak gunung. Karena aku terluka di gunung untuk sementara waktu. Ketika aku keluar dari gunung, beberapa saudara senior sudah pergi. Mendengarkan penuturan Ye Chen, Yi Hao dan Lai Tianbao sama-sama malu, terutama ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen telah melakukan pengorbanan yang begitu besar agar tidak mengekspos mereka. Tuan Ye, aku benar-benar minta maaf. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, terimalah aku. Yi Hao mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen. Lai Tianbao juga segera membungkuk untuk berterima kasih padanya. Semuanya terdiam. Ye Chen berkata dengan tenang, mengapa kalian membutuhkan ini, dua saudara senior? Aku tidak mampu membelinya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak mampu membelinya, dia tetap menerima pemujaan Lai Tianbao dan Yi Hao. Awalnya, apa yang dia katakan tidak salah. Jika bukan karena tidak ingin mengungkap mereka, dia tidak akan berputar-putar dengan mayat Yin di puncak gunung dan menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Jika bukan karena beberapa potong besi, kamu mungkin tidak dapat berjalan keluar dari gunung. Begitu Yi Hao dan Lai Tianbao mengetahui bahwa Ye Chen telah kembali hidup-hidup, mereka tidak pergi ke Jingning. Mereka tiba di kediaman Ye Chen untuk pertama kalinya. Kemudian mereka mengetahui bahwa Ye Chen tidak ada di sana. Mereka menunggu selama 3 hari di luar halaman. Kedua orang ini benar-benar takut Ye Chen akan memberitahu Huan Tianyu tentang masalah ini. Meskipun Huan Tianyu tidak akan serta-merta berurusan dengan mereka, setidaknya mereka ingin menjilat Huan Tianyu melalui Ye Chen, yang hampir mustahil. Yi Hao dan Lai Tianbao tidak ingin menyerahkan pohon besar yang ingin mereka panjat. Itu adalah kesempatan yang sangat besar. Jika kami melewatkannya, hampir mustahil untuk memiliki kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, sikap mereka akan sangat tulus. Jangan katakan itu. Saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf kami. Lai Tianbao berkata dengan meminta maaf. Yi Hao juga buru-buru mengangguk, di samping setuju. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kedua saudara senior itu serius. Saya sama sekali tidak memperhatikan masalah ini. Ketika Yi Hao dan Lai Tianbao mendengar bahwa wajah mereka penuh dengan kegembiraan, Ye Chen kemudian berkata, jika tidak ada hal lain untuk kedua saudara senior, aku akan pergi beristirahat dulu. Silakan, adik Ye. Yi Hao dan Lai Tianbao berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berjalan ke halaman. Yi Hao dan Lai Tianbao merasa lega. Lai Tianbao berkata, lebih baik kita memberitahu saudara seperguruan Jing tentang hal ini. Jika kita tidak memberitahu dia, kita mungkin menyinggung perasaannya lagi. Yi Hao mengangguk dalam diam dan berkata, kamu benar. Ayo pergi dan beritahu saudara seperguruan Jing.
Setelah Ye Chen kembali ke kamarnya, dia tidak memikirkan apapun, jadi dia berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Setelah bangun keesokan harinya, seluruh orang itu dalam suasana hati yang baik. Dia duduk di halaman sebentar, lalu dia berjalan keluar dari halaman. Ye Chen baru saja keluar dari halaman, mendengar lonceng berdentang jelas di pegunungan. Ye Chen agak ragu, berkata pada dirinya sendiri, sepertinya hari ini bukan hari untuk mengirimkan batu peri. Ye Chen bingung, sementara juga dengan cepat menuju alun-alun pusat gerbang luar, yang merupakan tempat di mana batu peri biasanya didistribusikan. Saat ini, sudah ada beberapa orang berkumpul di sini, dan kemudian secara bertahap semakin banyak orang. Selama bel berbunyi, pada dasarnya semua murid yang pergi ke gerbang luar akan datang. Ketika semua murid Sekte Sangwei berkumpul di alun-alun, sesepuh Sekte Sangwei muncul dan melangkah ke dalam kehampaan. Semua murid gerbang Sangwei memberi hormat dengan hormat. Sesepuh Sekte Sangwei melirik kerumunan dan berkata, lonceng akan berbunyi hari ini untuk memanggil kalian. Ada hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada kalian. Tetua Sangwei Men berhenti, lalu berkata, menurut instruksi dari puncak utama, kali ini para murid gerbang luar akan meninggalkan sekte dan pergi keluar untuk menyelesaikan sebuah tugas. Isi tugasnya adalah pergi ke pegunungan Tianyin untuk membunuh orang-orang dari Sekte Mayat Yin. Ketika mereka mendengar ucapan itu, mereka semua menunjukkan keheranan mereka. Selama orang-orang yang pergi ke gerbang luar, kebanyakan dari mereka tahu sesuatu tentang pegunungan Tianyin, dan semua tahu kekejaman dan teror gerbang Mayat Yin di pegunungan Tianyin. Ketika tetua Sang Weimen melihat bahwa wajah semua orang berubah, dia tidak memperhatikannya. Kemudian dia berkata, tugas ini diputuskan oleh puncak utama. Tidak hanya para murid gerbang luar yang akan pergi, tetapi juga para murid inti dan murid dalam. Hanya saja para murid inti dan murid dalam tidak harus pergi, tetapi semua murid atas dan luar harus pergi. Ini adalah pengalaman bagimu. Jika kamu bisa hidup, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuanmu. Selain itu, ada hadiah untuk misi ini. Hadiahnya tergantung pada jumlah orang yang membunuh Sekte Mayat Yin. Begitu orang-orang Sekte Mayat Yin terbunuh, kristal biru tua akan muncul, yang merupakan kekuatan asli mereka, seperti kristal iblis monster. Petik 2. Jika kamu mengambil kristal itu untuk ditukar dengan hadiah, kamu harus menganggapnya serius. Jangan lupa bahwa selain lulus ujian, siswa yang masuk ke gerbang luar memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang dalam. Mungkin beberapa dari kalian yang berprestasi sangat baik mungkin diizinkan memasuki gerbang dalam. Apa yang dikatakan tetua di depan Sang Weimen terlalu berbahaya bagi semua orang. Bahkan jika ada hadiah, itu tidak sepenting nyawamu sendiri. Namun kalimat terakhir adalah cahaya terang bagi semua orang. Masih ada peluang untuk waralaba. Tampaknya ini masalah besar. Meskipun gerbang Mayat Yin kejam dan menakutkan, tidak semuanya begitu ganas. Kita hanya perlu menghindari beberapa bahaya. Kesempatan waralaba, ini adalah kesempatan yang tidak dapat ditemukan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan memasuki pintu bagian dalam lebih awal. Banyak orang mulai gelisah, mata mereka penuh dengan api, tampaknya ingin pergi ke pegunungan Tianyin. Ke pegunungan Tianyin, tampaknya saudara seperguruan Huan membicarakan masalah ini dengan Su Feng, yang bahkan menganggapnya sebagai tugas. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Lai Tianbao dan Yi Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka tidak menginginkan kesempatan istimewa seperti itu, seperti halnya hidup dengan baik. Ketika mereka tiba di sisi Ye Chen, Yi Hao berkata, adik seperguruan Ye, tidak mudah untuk mendapatkan tugas. Bagaimana kita masih bisa pergi ke pegunungan Tianyin? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Bukankah itu benar? Ngomong-ngomong, dapatkan kembali harta karun itu. Lai Tianbao berkata dengan wajah pahit, adik seperguruan Ye, kamu telah melihat kengerian mayat Yin di pegunungan Yin hari itu. Apakah kamu masih ingin melihatnya? Ye Chen berkata, saat itu, beberapa dari kita pergi ke sana, yang jauh lebih berbahaya. Kali ini, ada murid dalam dan murid inti yang juga pergi bersama, jadi kita dihadapkan dengan semua peran kecil. Peran besar diberikan kepada murid dalam dan murid inti itu, jadi kita tidak akan begitu berbahaya. Itu artinya, tetapi ada kasusnya. Yi Hao khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bahkan jika terjadi kecelakaan, itu belum tentu terjadi pada kita, kan? Tidak ada nasib buruk seperti itu, dan masalah ini sudah beres. Tidak akan berhasil jika kamu tidak pergi. Yi Hao dan Lai Tianbao sama-sama mendesah tak berdaya. Ini adalah perintah kematian dari sekte, dan mereka hanya bisa menerimanya dengan berani. Besok pagi, berkumpullah di alun-alun. Jika ada yang tidak mau pergi, mereka akan langsung mengusir sekte abadi. Tetua Sekte Sang Weimen berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia berbalik dan segera menghilang. Banyak orang dengan ekspresi gembira, hanya untuk kesempatan istimewa yang ilusif seperti itu, mereka akan bekerja sangat keras untuk menghancurkan gerbang Mayat Yin. Namun, masih ada beberapa orang yang penuh dengan kekhawatiran. Kengerian gerbang Mayat Yin selalu menjadi legenda, dan telah menjadi pemikiran yang melekat di benak mereka. Ini bukanlah kesempatan istimewa untuk menyingkirkan ketakutan seperti itu. Selain itu, tidak semua orang begitu rela mati,
karena kesempatan itu bisa jadi putus asa. Tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat ini, dan tidak mudah untuk tetap berada di Sekte Alam Abadi. Oleh karena itu, mereka semua menghargai kehidupan mereka saat ini dan lebih suka bangkit perlahan daripada mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan peluang waralaba yang tak terlihat. Pada hari ini, banyak orang takut untuk pergi ke pegunungan Tianyin besok, dan banyak orang selalu dalam keadaan bersemangat. Dan Ye Chen adalah salah satu dari mereka yang relatif tenang. Untuk masalah ini, dia tidak menunjukkan gelombang, di halaman rumahnya sendiri sedang minum teh dengan santai, bahagia. Melihat Ye Chen begitu santai, Meng Tong tidak bisa tidak bertanya-tanya, adik seperguruan Ye, mayat Yin di pegunungan Yinsan sangat ganas. Kita semua menderita kerugian di tangan mereka sebelumnya. Mengapa kamu tidak khawatir? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, semuanya akan berlalu. Jadi lebih baik duduk dan minum teh dengan tenang dan menikmati kesenangannya. Jika kita tidak kembali, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Tentu saja, kita pasti bisa kembali hidup-hidup. Adik Ye benar-benar berpikiran terbuka. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakiku. Meng Tong berkata sambil tersenyum, kau benar. Bagaimanapun, kita tidak punya hak untuk memilih, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Sambil berkata, dia juga menuangkan secangkir teh, minum seteguk, dan berkata, teh ini tidak memiliki kekuatan, masih minum minuman keras, lebih baik diminum. Ye Chengang hendak mengatakan sesuatu. Dia merasa bahwa Huan Tianyu telah memberinya batu giok. Dia berkata, kakak seperguruan Meng, aku khawatir aku tidak bisa mabuk bersamamu hari ini. Aku harus pergi ke puncak ke-68. Meng Tong iri, pasti kakak seperguruan Huan yang tahu bahwa kamu akan pergi ke pegunungan Tianyin. Dia ingin memberimu harta untuk membela diri dan melindungi dirimu. Cepat pergi. Ye Chen tersenyum tenang dan kemudian berjalan keluar dari halaman. Ye Chen pergi tanpa menunda dan menuju puncak ke-68. Pada saat puncak, beberapa orang sudah berdiri di istana puncak. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan Huan Tianyu dan anggota sekte Huan Tianyu. Di antara mereka, ada murid inti dan murid dalam. Hanya Ye Chen yang merupakan orang luar. Setelah Ye Chen muncul, semua orang di aula memandang Ye Chen. Ye Chen juga berjalan ke aula tanpa bersikap rendah hati dan sombong, lalu dengan sopan menyapa semua orang. Tidak peduli apakah orang lain akan memperhatikannya atau tidak, dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Kakak senior Huan, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Huan Tianyu mengangguk sedikit dan berkata, sekarang kalian semua ada di sini. Silakan duduk. Semua orang yang hadir duduk di kedua sisi aula. Huan Tianyu kemudian berkata, saya yakin kalian telah menerima berita bahwa kalian akan pergi ke Gunung Tianyin untuk membunuh iblis gerbang mayat Yin besok. Sekte mayat Yin memiliki dendam yang mendalam dengan kita, dan mereka berada di bawah perlindungan sekte iblis. Jika mereka ingin menyerang mereka dalam skala besar, itu pasti akan menyebabkan reaksi sekte iblis. Oleh karena itu, puncak utama memutuskan untuk memasuki pegunungan Tianyin dengan berlatih. Karena pegunungan Tianyin sangat berbahaya, saya ingin menekankan di sini bahwa kita harus berhati-hati. Kalian adalah tangan kanan dan kiri Huan Tianyu, jadi saya harap kalian dapat saling menjaga setelah memasuki pegunungan Tianyin. Ye Chen adalah yang terlemah di antara kalian, jadi kamu harus lebih memperhatikan Ye Chen. Selain itu, Ye Chen, aku ingin memberimu harta karun untuk melindungi dirimu. Dengan harta karun ini, aku rasa kemampuan melindungi dirimu akan meningkat pesat. Setelah itu, Huan Tianyu membalikkan tangannya dan membuka sebuah perisai. Itu adalah perisai perak dengan 6 tanduk. Setiap sudutnya sangat tajam. Tampaknya perisai itu dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Perisai ini disebut perisai bermata 6, yang dapat diserang dan dipertahankan. Ambillah dan semoga dapat membantumu. Huan Tianyu berkata dengan ringan. Ye Chen berpikir dalam hatinya bahwa Meng Tong benar. Huan Tianyu benar-benar mengirimkan bayinya kepadanya. Beberapa orang di tempat kejadian melihat perisai bermata 6 itu, mata mereka memancarkan sinar cahaya, dan kemudian ada rasa iri dalam cahaya itu, serta kecemburuan. Banyak orang yang telah mengikuti Huan Tianyu sejak lama tahu bahwa perisai bermata 6 ini adalah harta karun yang pernah didapatkan Huan Tianyu sebelumnya. Pada awalnya, dia banyak membantu Huan Tianyu. Kadangkala, ketika ia berada dalam situasi kritis hidup dan mati, jika bukan karena perisai bermata 6, Huan Tianyu mungkin tidak akan selamat sama sekali. Oleh karena itu, mereka mengetahui kekuatan perisai bermata 6, dan tentu saja mereka iri dan cemburu. Ye Chen tampak tersanjung dan berkata, kakak seperguruan Huan, ini. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak membutuhkan perisai bermata 6 sekarang. Mereka adalah murid inti atau murid dalam. Mereka memiliki banyak harta di tangan mereka. Hanya Anda yang memiliki kekuatan terendah. Oleh karena itu, Anda dapat memegang perisai bermata 6 dengan baik. Huan Tianyu berkata, baik, Tuan Ye, ambillah. Pada saat ini, seorang murid inti berkata, namanya adalah Qi Tongshan, dia berada di peringkat ke-75 di antara murid inti, bukan yang terakhir. Dikatakan bahwa Qi Tongshan telah mengikuti Huan Tianyu untuk waktu yang lama. Ketika Huan Tianyu menjadi murid dalam, Qi Tongshan juga berada di gerbang dalam.
Pada saat itu, dia mengikuti Huan Tianyu. Oleh karena itu, dalam banyak hal, Qi Tongshan lebih mendalam daripada banyak orang. Meskipun dia terkejut bahwa Huan Tianyu memberi Ye Chen perisai bermata 6, dia tidak merasa cemburu. Ketika orang lain mendengar Qi Tongshan berbicara, mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan tidak akan menunjukkan ketidakpuasan di depan Huan Tianyu. Ye Chen melihat bahwa semua wajah orang telah berubah. Bakat ini berkata, lebih baik mematuhi perintah daripada bersikap hormat. Terima kasih banyak, saudara seperguruan Huan. Huan Tianyu mengangguk sedikit dan berkata, kali ini saya akan pergi ke pegunungan Tianyin, tetapi saya akan pergi ke kedalaman pegunungan Tianyin. Anda dapat menangani beberapa mayat Yin berkekuatan rendah di pinggiran. Ya, semua orang berpegangan tangan. Setelah Ye Chen kembali dari puncak ke-68, dia mengunci diri di kamar, mengeluarkan perisai bermata 6 dan memeriksanya. Perisai bermata 6 itu benar-benar harta karun yang bagus, dan levelnya seharusnya adalah senjata abadi tingkat abadi. Senjata ini diberikan oleh kakak senior Huan. Itu adalah perisai bermata 6 multiguna di pegunungan Tianyin. Kamu tidak dapat mengekspos harta karunmu yang lain. Ye Chen berpikir dalam hati. Kemudian, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidur nyenyak. Keesokan paginya, dia bangun. Setelah dia membersihkan diri, melihat bahwa hari masih pagi, dia duduk di halaman sebentar dan menyesuaikan keadaannya. Segera setelah itu, Meng Tong keluar dari kamar. Dia tampaknya tidak beristirahat dengan baik. Dia tampak lelah. Meng Tong melihat bahwa Ye Chen telah duduk dengan tenang di halaman, dan dia tampak baik-baik saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, terserah. Kakak seperguruan Ye, kamu terlihat baik-baik saja. Jika kamu melihatku lagi, kamu telah gelisah sepanjang malam. Ye Chen terkekeh dan berkata, kakak seperguruan Meng, ini mencari masalah untuk dirinya sendiri. Untuk apa repot-repot? Meng Tong tidak punya pilihan selain berkata, aku tidak mau. Kamu mengatakan bahwa aku akhirnya mencampur adukan pintu atas dan pintu luar. Aku masih ingin tinggal di pintu luar selama beberapa tahun, untuk melihat apakah aku dapat memasuki gerbang dalam sesegera mungkin. Sekarang jika aku mati di pegunungan Tianyin, semua harapan akan sia-sia. Ye Chen berkata, akhirnya mungkin tidak seburuk yang dipikirkan kakak seperguruan Meng. Mungkin kali ini kakak senior Meng beruntung. Meng Tong berkata sambil tersenyum masam, jika aku memiliki keberuntungan seperti itu, aku akan memanjat cabang pohon yang tinggi seperti Ye Sidi. Jika aku tidak mengatakan tidak lagi, mari kita pergi dan berkumpul di alun-alun. Ye Chen tersenyum dan mereka pergi ke alun-alun bersama. Banyak orang berkumpul di alun-alun. Ketika mereka tiba, mereka menemukan tempat untuk berdiri. Perlahan-lahan, semakin banyak orang di alun-alun, hampir seluruh alun-alun penuh dengan orang berdiri. Setelah malam seperti itu, banyak orang juga tampak agak pucat, tetapi beberapa orang masih sangat bersemangat, mata mereka memancarkan cahaya, bersemangat. Tetua gerbang luar muncul di alun-alun dan melirik kerumunan. Semua penampilan mereka tidak luput dari pandangannya. Dia berkata dengan tenang, baiklah, sekarang mari kita pergi bersamaku. Tetua gerbang luar tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Semua murid Sang Weimen mengikuti tetua Sang Weimen dan meninggalkan puncak gunung Sang Weimen, lalu berjalan keluar dari Xianzong dan langsung menuju gunung Tianyin. Setelah Sang Weimen pergi, sekelompok orang lain keluar dari Caihua Xianzong. Mereka semua adalah murid gerbang dalam. Tanpa kepemimpinan tetua, Gu Han, yang menduduki peringkat pertama di gerbang dalam, menjadi pemimpinnya. Beberapa dari mereka tidak tertarik pergi ke pegunungan Tianyin, sementara yang lain takut pergi. Misalnya, Jingming, setelah terakhir kali, tidak pergi, untuk menutup pintu di tempat latihan. Gu Han ditunjuk oleh tetua untuk memimpin tim kali ini, jadi dia harus pergi. Murid lain yang ingin pergi ke Gunung Tianyin memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa dari mereka ingin menguji diri sendiri, beberapa ingin membunuh mayat Yin untuk mendapatkan hadiah, dan beberapa hanya karena penasaran, memegang mentalitas bermain. Setelah murid dalam pergi, murid inti lainnya pergi satu demi satu. Beberapa pergi sendiri, beberapa pergi berpasangan. Selama mereka tidak mengkhianati sekte, kebanyakan dari mereka relatif bebas. Bahkan jika mereka akan melakukan tugas seperti itu, mereka tidak perlu mengatur. Anda dapat pergi jika Anda mau. Kali ini, dapat dianggap sebagai penyebaran sekte abadi alam yang relatif besar. Tempat yang dilewati oleh tim yang begitu besar telah menarik perhatian banyak orang. Banyak orang iri ketika mereka melihat ini adalah pakaian kaisar. Merupakan impian semua praktisi dari seluruh sekte Wanxian untuk menjadi murid Xianzong. Setelah lebih dari 10 hari perjalanan, para murid sekolah Sangwei tiba di sebuah kota kecil tidak jauh dari pegunungan Tianyin. Kota kecil ini adalah yang pernah dikunjungi Ye Chen sebelumnya, dan telah menjadi reruntuhan. Kita akan menetap di sini, beristirahat sebentar, dan kemudian menunggu kedatangan murid dalam dan murid inti. Kata tetua Sang Weimen, semua murid dari sekolah atas dan luar semuanya jatuh di kota kecil dan kemudian mencari tempat untuk beristirahat. Yi Hao dan Lai Tianbao mendatangi Ye Chen dan berkata dengan wajah muram, bukankah ini kota yang kita datangi terakhir kali? Mengapa ini reruntuhan? Ye Chen menghela napas, pada malam saat aku berencana untuk kembali,
orang-orang dari gerbang mayat Yin menyerang kota tanpa tahu mengapa. Kota ini menjadi seperti ini. Lai Tianbao dan Yi Hao terkejut dan berkata dalam hati bahwa untungnya mereka pergi lebih awal, kalau tidak mereka mungkin akan menghadapi masalah. Tuan Ye, bagaimana Anda bisa keluar? Yi Hao ragu. Ye Chen berkata, mungkin saya beruntung. Saya tidak sengaja membuka jendela hari itu dan melihat roh jahat datang. Saya memberitahu orang-orang kota saat itu, dan kemudian saya berlari keluar kota sendirian. Saya tidak mengalami masalah apapun. Ini benar-benar keberuntungan. Lai Tianbao juga menghela napas. Yi Hao berkata, seandainya saja kita memiliki keberuntungan seperti ini kali ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, akan ada beberapa. Mereka semua duduk di kota kecil dan beristirahat. Tak lama kemudian, sekelompok murid inti datang ke Guhan. Tetua Sekte Sangwei melihatnya dan datang ke Guhan. Tanpa sikap seperti tetua, mereka berkata, mari kita semua beristirahat. Mari kita kembali ke Gunung Tianyin besok. Guhan mengangguk. Mereka hampir tidak beristirahat. Mereka terus-menerus dalam perjalanan. Setelah terbang cukup lama, mereka juga menghabiskan Xianli. Pada hari ini, ada mayat Yin di pegunungan Yin. Kalian tidak boleh ceroboh. Kalian harus masuk dalam kondisi puncak agar lebih aman. Guhan segera memerintahkan untuk turun, dan banyak murid inti berpencar. Mereka menjaga jarak dari murid atas dan murid luar. Tampaknya mereka terpisah dengan jelas. Kalian adalah gerbang atas dan gerbang luar dan aku adalah gerbang dalam. Mereka memiliki identitas yang berbeda. Mereka tidak dapat berkumpul bersama, atau mereka akan kehilangan identitas mereka. Sepertinya kakak senior Jing tidak datang. Yi Hao mengamati murid-murid inti dan berkata dengan beberapa keraguan. Mungkin ada yang tertunda, kata Lai. Ye Chen mencibir dalam hati, apa yang tertunda, perkiraannya takut, tidak berani datang. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa murid inti datang. Setelah murid inti ini datang, mereka hanya melihat-lihat murid luar dan dalam di kota, dan kemudian langsung pergi ke Gunung Tianyin. Ini membuat murid dalam dan luar saling iri. Jika mereka memiliki kekuatan murid inti, mereka akan memasuki Gunung Tianyin. Satu persatu, murid inti datang ke Gunung Tianyin tanpa tinggal. Mayat Yin dari gerbang mayat Yin biasanya tidak muncul di siang hari, dan mereka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Karena mereka takut pada Yang, orang-orang yang ingin membunuh gerbang mayat Yin hanya dapat bergerak di malam hari, kecuali mereka dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Tetua Sang Weimen membuka mulutnya saat senja dan berkata, jadi jika kamu beristirahat dengan baik, kamu dapat mengambil tindakan malam ini. Jangan buang waktumu, tidak ada masalah setelah beristirahat lama. Mungkin kita bisa membunuh beberapa mayat Yin malam ini. Kata Guhan dingin. Orang-orang di gerbang dalam semuanya bersemangat dan bersemangat untuk mencoba, lalu mereka semua menuju ke pegunungan Tianyin. Ingat, jika kau ingin hidup, jangan masuk ke kedalaman pegunungan Tianyin, pergilah keluar saja. Tetua gerbang luar memerintahkan satu orang, lalu dia berkata, pergi.